Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kita boleh menikmati hari ini adalah minggu keempat dari bulan Agustus. Minggu depan adalah minggu khusus, kita akan ada ibadah gabungan di sore hari dilayani oleh Pastor Paulo. Tapi secara khusus memang sepanjang bulan Agustus ini kita akan merenungkan tema-tema bebas saudara sepanjang bulan Agustus. Dan hari ini saya terdorong untuk menyampaikan satu tema yang berjudul pemulihan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang dalam hubungan yang tidak baik saat ini. Antar pasangan, antar dengan mertua menantu, antar teman, antar atasan dengan bawahan, macam-macam. Hubungan tidak selalu berjalan dengan mulus, saudara. Betul? Mungkin puji syukur kita pernah punya hubungan yang kurang baik di masa lalu, sekarang sudah jadi baik, puji Tuhan. Tapi jangan-jangan juga ada di antara kita masih bergumul sampai hari ini, banyak relasi hubungan yang retak, saudara, yang tidak berjalan baik, padahal itu terjadi dengan orang-orang yang penting dalam hidup kita. Nah saudara, Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Mari kita sebut kata memulihkan. 1, 2, 3. Memulihkan. 1, 2, 3. Memulihkan. Dia adalah Allah yang memulihkan, saudara. Bukan Allah yang senang melihat keretakan. Dia Allah yang senang melihat anak-anaknya hidup dalam kesatuan, pemulihan, pengampunan, dan dia mencontohkannya itu sendiri lewat pengorbanannya di kayu salib. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk tidak tinggal dalam kerusakan, tapi melangkah dalam pemulihan. Saudara yang hari-hari ini sudah cukup lama tinggal dalam kerusakan, hubungan yang renggang, yang ketemu dia rasanya sakit hati, ketemu orang ini rasanya marah, ingat tentang dia langsung timbul kebencian. Saudara, Tuhan tidak ingin kita tinggal lama-lama dalam situasi itu. Tuhan Allah yang turun dari sorga memulihkan hubungan dengan kita manusia. Dan dia mengundang saudara dan saya hari ini untuk mengalami tema ini, saudara, pemulihan. Saudara, ada 3 ayat yang kita akan baca pagi ini, 3 hal yang kita ingin renungkan. Yang pertama, saudara, kalau kita ingin mengalami pemulihan, Bapak Ibu saudara yang di gereja dan di rumah, kita perlu belajar jangan mengungkit masa lalu. Saudara, apakah kita setuju bahwa memang masa lalu itu penting? Masa lalu bicara bukan hanya hal-hal yang buruk loh, tapi ada juga hal-hal yang baik. Betul ya? Bukan hanya yang pahit saja, tapi juga ada yang manis. Tapi waktu kita lagi tidak suka sama seseorang, biasanya kita rajin lakukan ini nih, saudara. Apa itu? Mengungkit masa lalu. Saudara pernah melakukan ini? Atau saudara pernah diperlakukan ini? Kita baca dulu firman Tuhannya, saudara. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. 2 ayat saudara dari perjanjian baru. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Sudah ketemu? Katakan amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun di rumah, aku lupain apa yang ada di belakangku, mengarahkan pandanganku kepada apa yang di depan. Kau ini enak ngomong Rasul Paulus, kau tidak mengalami apa yang aku alami. Tidak gampang melupakan ini di belakang. Apalagi kejadiannya banyak loh yang menyakitkan hatiku. Saudara, ingatan kita biasanya lebih gampang ingat yang jelek-jelek daripada yang bagus-bagus, saudara. Betul enggak, saudara?
Biasanya kita lebih gampang. Coba kau ingat kejadian kemarin yang bikin kau kesel sebagai suami. Apa yang diperbuat istrimu yang kemarin bikin kau kesel? Wah, kita mungkin akan cepat ngomong. Iya, cepat kita ngomong. Kejadian apa yang bikin kau kesel dari anakmu? Wah, kita cepat ingat, saudara. Dan anehnya, saudara, kita bisa cerita kejadian 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kau masih ingat tidak? Waktu kita di restoran, kau lupa bawa dompet, bikin malu kita sekeluarga. Wah, cerita itu masih ingat, saudara. Di restoran kita mau bayar, kau lupa bawa dompet. Aduh, muka mau taruh di mana? Tapi kan itu kejadian 5 tahun yang lalu. Tidak peduli. Pokoknya itu masih terasa malunya itu. Nah, saudara ya. Kayak apa, saudara? Kayak menggali kuburan. Saudara, ada orang-orang yang beberapa waktu ini saudara dengar ingin memindahkan tulang dari kuburan lama. Ingin mungkin dijadikan abu atau pindah ke tempat pekuburan yang lebih baik. Itu kuburan nenek, akong, yeye, atai segala macam yang sudah ini mau digali, saudara. Saudara tahu? Mungkin ajaib, saudara ya. Tulang mungkin masih ada. Mungkin petinya, kalau peti mahal mungkin kayunya masih awet. Tapi itu mau dibongkar untuk dipindahkan. Tapi kalau sudah dibongkar kan tidak mungkin cantik lagi ya di dalam itu. Berharap sudahlah, kalau bisa tidak usah dibongkar-bongkar. Ini cerita yang dikubur, saudara, bukan dikremasi. Nah, tapi banyak dalam kehidupan kita, banyak hal yang pahit-pahit dalam hidup kita. Sudah minta maaf, sudah minta ampun, kita masih suka gali-gali, saudara. Rasanya aku kalau sudah gali-gali itu, hatiku puas deh, ngungkit-ngungkit kesalahan dia. Tapi saudara, pemulihan tidak bisa terjadi kalau kita rajin bawa cangkul, saudara. Bawa cangkul artinya apa? Rajin ungkit-ungkit. Kau 10 hari yang lalu kau nyakitin aku, kau 1 bulan yang lalu kau kurang kasih duit sayur, apalagi saudara, kau 3 tahun yang lalu kau pernah selingkuh. Musa, jangan samakan dong. Masa kurang duit sayur sama selingkuh disamakan? Betul, saudara? Lebih sakit yang mana, saudara? Kurang duit sayur atau selingkuh? Erlina? Kurang duit sayur lebih baik daripada selingkuh? Astaga naga. Yang penting lancar terus transfernya. Duit sayur jangan kurang, kalau bisa malah bertambah. Wah, saudara, pasti jawabannya diselingkuhi itu sakit. Apalagi jadi habit, diampuni, ngulang lagi. It's not easy, tidak gampang loh. Tapi saudara, kalau kita yang mengalami pemulihan dengan seseorang, tidak bisa kita kalau sering ungkit-ungkit. Tidak gampang, saudara. Tapi Tuhan Yesus kasih contoh. Saudara tahu, contoh paling hebat itu Tuhan Yesus. Mengapa? Dia disakiti. Betul, saudara? Difitnah. Saudara pernah difitnah? Dia dikhianati. Saudara pernah dikhianati? Dan bukan oleh orang yang jauh, oleh orang yang dekat. Waduh, sakitnya lebih dalam. Tapi Tuhan tidak mau ungkit masa lalu. Kalau aku ampuni, sudah selesai. Relasi, saudara, tidak bisa dipulihkan kalau kita terus hidup di masa lalu. Amin? Amin? Kita belajar sudah menatap masa depan. Waktu Tuhan Yesus ketemu dengan wanita yang berzina. Kau buat dosa, tapi aku ampuni kau. Yuk, mulai dari sekarang, mulai lembaran yang baru. Lembaran lama bagaimana? Itu ada. Tapi jadikan pembelajaran. Jangan dibuang, jadikan pembelajaran. Tapi mulai sekarang, lembaran yang baru bersama Tuhan. Amin. Petrus menyangkal Tuhan, sakit hati Tuhan. Tapi Tuhan ampuni. Petrus, kau pernah gagal. Tapi sudah. Seperti janji firman-Ku, dosamu ku lempar ke dalam laut. Ku tidak ingat-ingat lagi. Tapi dari hari ini, kau berubah, yuk jadi lebih baik. Tuhan kasih kesempatan. Saudara, Petrus jadi pengkhotbah hebat. 3.000 jiwa bertobat. Saya sampai hari ini berkhotbah, belum sampai sebanyak itu bertobatnya jiwa, saya rasa, saudara.
Bapak Ibu, jangan hidup kita itu kayak mobil. Jangan hidup kayak naik mobil lihat kaca spion terus Bapak Ibu. Kaca spion itu ada di kiri kanan sama tengah. Ada untuk jaga-jaga supaya jangan asal belok kanan belok kiri numbur. Pengen noleh ke belakang. Tapi orang yang bawa mobil, bawa motor tahu. Hanya mereka yang bodoh yang bawa motor mobil nengok terus kaca spion, tidak nengok depan. Apa yang terjadi saudara? Numbur. Nengoknya sesekali aja, kanan, kiri, tengah, untuk lihat keadaan di sekeliling. Sama kayak kita saudara. Masa lalu boleh gak ditengok? Boleh. Tapi bukan untuk buat hatimu jadi benci lagi. Bukan untuk buat hatimu jadi sakit lagi. Tapi untuk belajar dari kesalahan. Supaya saya jangan jatuh di lubang yang sama. Amin. Tapi sudah itu sudah. Natap ke depan. Natap ke depan. Kepada berkat Tuhan yang masih Tuhan sediakan. Hari ini saudara. Kalau kau pernah disakiti pasanganmu, rekanmu, siapapun, apalagi orang dekat, ampuni mereka. Tutup buku saudara. Iblis selalu goda kita, buka. Enggak, saya enggak mau buka. Mengapa? Tuhan juga enggak buka buku hidup saya. Kalau saya mau dibuka hidup saya nih, waduh banyak lembar-lembaran kotor. Puji syukur, terima kasih Tuhan, kamsya sama Tuhan. Tuhan enggak buka lembaran hidup saya yang lama-lama. Tuhan kasih saya lembaran yang baru. Saya juga harus lakukan itu dengan pasangan saya, dengan orang lain. Tapi saudara, kalau lembaran-lembaran yang bagus, yang indah, saudara rajin-rajin buka. Yang jelek-jelek, stop, serahin sama Tuhan. Amin. Jangan ungkit masa lalu. Itu hal pertama. Kalau kita ingin mengalami pemulihan, tidak bisa enggak. Yang kedua saudara, kalau kita ingin mengalami pemulihan, ini kalimatnya saya lewat tadi saudara. Kita perlu melupakan yang di belakang. Bukan karena itu tidak penting. Tetapi karena Tuhan merancang masa depan yang lebih baik. Amin. Saudara percaya Tuhan sediakan lebih baik di depan? Amin. Puji syukur. Jangan sering ungkit masa lalu. Nyakitin hatimu, kau jadi korban, sia-sia. Serahin sama Tuhan. Yang kedua saudara, jangan membalas. Katakan jangan membalas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, ini paling enak di ngomongin, tapi paling susah dipraktekkan, dilakukan. Betul saudara? Wah, betul saya rasa. Mengapa saya tahu? Karena saya pun bergumul dengan soal ini. Saudara, tidak gampang untuk tidak membalas. Betul? Apalagi kalau kita disakiti, dijahati orang. Wush. Api itu rasanya membakar hati kita. Anak saya yang kecil yang Arthur itu ada buku cerita di rumah saudara. Emosi-emosi. Judul buku cerita itu marah. Jadi kami belajar dia mengelola marah. Jadi di buku cerita itu saudara, kalau kamu marah ya nak ya, kamu tuh kayak gunung berapi. Gunung berapi yang siap meletus. Bus, nanti keluar asap. Nah berapa kali saya mau marah, mau balas, dia tahu wajah saya mau marah, dia bilang, "Pak jangan marah, nanti ada api," dia bilang. Iya ada api, nanti papa bisa keluar asap katanya. Bukankah begitu saudara? Waktu kalau lagi gerem sama seseorang, kata ini gampang ngomong, susah lakukan. Betul? Tapi kita baca ayat firman Tuhan. Kita buka Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19. Bapak Ibu, kita buka sama-sama. Roma 12 17 sampai 19. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu,
Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Aduh, indah sekali firman Tuhan ini. Tapi tidak gampang. Puyung tidak gampang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita maunya apa saudara? Balas kejahatan dengan double. Betul saudara? Kalau bisa balas kejahatan dengan 2 kali lipat, 3 kali lipat, sampai dia terampun-ampun. Dia ngerasain apa yang aku rasain ini, sakitnya bukan main. Tuhan kasih akulah kesempatan. Saudara, pemulihan tidak mungkin terjadi kalau kita main pingpong. Dia tepuk aku tepuk dia. Dia tepuk aku tepuk dia. Apa yang terjadi saudara? Gak ada habis-habisnya. Pemulihan terjadi waktu kita memilih stop. Saya sakit hati Tuhan, cerita jujur sama Tuhan. Saya ditipu Tuhan, saya dijahati, saya jadi korban ini, cerita sama Tuhan. Tapi saya serahkan kepada Engkau. Saya kenal Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni saya. Saya memilih tidak membalas dia. Saudara, pemulihan tidak datang melalui pembalasan, tetapi melalui kasih yang kuat. Yesus berhak membalas kita setiap kita berdosa. Jujur saudara ya, tidak ada yang tidak berdosa di ruangan ini, yang di rumah juga. Kita banyak menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan memilih tidak membalas kita, tapi mengampuni kita. Saudara, waktu saya masih remaja, SMP, SD, saya punya tontonan-tontonan film kartun, film kungfu yang saya suka saudara. Bapak Ibu bagaimana di zaman Bapak Ibu hidup? Di zaman saya SMP, saya ada nonton film Judge Bao. Bapak Ibu ada yang masih ingat Judge Bao? Terus saya nonton film Pai Suchen, Siluman Ular Putih, saudara. Masih ada yang ingat Bapak Ibu? Siluman Ular Putih? Terus saya nonton apa lagi? Zaman-zaman saya ada Shinchan, Google 5, saudara. Yang zaman sekarang ya, Ricky, Leo, tidak apa-apa, tidak tahu soal itu ya. Nah, buku bacaan saya cerita Bobo, saudara. Masih ingat Bapak Ibu? Bobo, apalagi? Donald Bebek sudah ada zaman itu. Nah, saya punya pendekar, saudara, yang saya sukai di zaman itu. Ada beberapa. Judul bukunya Tapak Sakti, saudara. Wow, itu jangan main-main, saudara. 9 benua tokonya. Dia punya 9 jurus Buddha. Saudara, sebelum saya jadi Kristen, saya ini Buddha dulu. Ikut papa mama Buddha. Wah, baca buku itu. Apa saudara? Tapak Buddha menggelgar langit. Dia punya gerakan. Wah, saya tiru di rumah. Saya lanjutin buku serinya. Saya tunggu sampai jurus ke-9. Wah, 9 benua, saudara. Jangan main-main sama saya waktu itu. Wah, saya Halilintar Buddha. Wah, saya tiru, saudara. Bapak Ibu punya jagoan zaman dulu? Mungkin Koping Ho ya. Mungkin zaman dulu ya. Nah, ada satu jagoan saya selain Tapak Sakti, saudara. Tahu? Jangan main-main nih. Namanya Chin Mi, Kung Fu Boy, saudara. Nah, saya kasih gambar lah. Ini jagoan saya dulu, saudara. Wah, saudara jangan main-main. Ini jagoan saya dulu. Buku cerita. Dia punya satu ilmu, Bapak Ibu. Namanya Kung Fu Peremuk Tulang. Wow. Mau saya peragakan? Ini jagoan saya, saudara. Saya ikutin. Waktu saya SMP, saya punya orang yang saya nggak suka di sekolah. Lalu saya ingat Chin Mi, Kung Fu Peremuk Tulang, saudara. Saya ingin membalas. Tapi anehnya nggak keluar itu, saudara. Tenaganya, heran saya. Sebagai anak SMP, saya ingin membalas orang-orang yang saya tidak sukai. Itu Kung Fu Peremuk Tulang jangan main-main, saudara. Itu orang kalau kena, Amsyong mati, saudara. Jadi ada tembok aja, saudara. Kata cerita bukunya, saudara ya. Itu tembus, saudara. Ada orang-orang yang saya gak suka waktu saya SMP. Yang ganggu, yang mencuekkan. Gak roboh, saudara, anehnya. Tapi hati ini ingin membalas. Saudara, kadang-kadang kita ada keinginan membalas dengan apa yang kita bisa bayangkan. Saya bayangin anak muda dulu ingin membalas dengan tenaga, tapi nggak mempan. Ini hanya cerita fiksi, khayalan belaka buku komik. Tapi kalau saudara, saya diberi kekuatan hari ini, andai kata seperti itu, saya balas nggak saudara? Saya nggak suka contohnya sama Fufu ini.
dia bikin jengkel saya. Lalu tiba-tiba dari belakang dia lagi minum di bawah, minum es, minuman segar, saya tiba-tiba dari belakang, tep, amsyong dia saudara. Tiba-tiba kalau saya diberi kekuatan seperti itu, saya tanya saudara, saya pakai enggak itu untuk balas? Kalau saya lagi gelap mata, tidak ingat Tuhan, mungkin saya balas saudara. Kadang-kadang kita tidak balas karena tidak punya kesempatan saja. Coba kalau saudara dikasih Tuhan kesempatan untuk balas. Uang ada, pengaruh ada, koneksi banyak. Aku gampang nih musuh, ku balas dia nih, ku gencet mati dia nih, bisa ku balas. Saudara balas enggak? Kau Rudi balas enggak? Jujur, enggak apa-apa kau jawab jujur. Kalau punya semua yang kita bisa lakukan untuk balas orang yang jahatin kita, balas tidak? Balas. Trisnadi? Iya, balas. Bapak Didi? Balas. Semua 3 laki-laki menjawab balas. Kita tanya yang perempuan. Esi? Sudah pasti? Bisa jadi. Oke. Ibu Fang, Nurmala? Balas. Devi? Balas. 3 pria, 3 wanita ini perlu bergumul lebih banyak dengan Alkitab, saudara. Baca firman Tuhan lebih banyak nanti setelah ibadah ini selesai. Tapi itu jawaban yang jujur dari manusia, saudara. Betul? Betul? Kita manusia. Pengennya balas. Tapi saudara ingat, firman Tuhan berkata, hidup kita bukan milik kita lagi. Ada siapa di dalam kita, saudara? Kristus, Tuhan Yesus. Saudara tidak gampang, tapi bisa bersama Tuhan. Saudara minta Tuhan tolong aku. Aku diam saja, jangan balas dia. Nanti Tuhan yang urus. Mengapa? Kalau saudara balas, hatimu nanti terus penuh dengan amarah, kebencian. Mungkin puas, tapi tetap akan jelek hubungan dengan dia, retak dengan dia. Saudara, saya pernah saksikan ini. Di lingkungan kami ini kisah nyata, saudara. Ada tetangga saya tidak hubungan baik dengan kami, keluarga besar di komplek kami. Sudah cukup lama, bertahun-tahun. Entah karena masalah apalah, siapa yang salah tidak jelas. Tetangga loh saudara. Tetangga harusnya kita rukun lah. Betul nggak ya? Ada apa-apa kita butuh tetangga. Lalu Tuhan bilang begini, harus kamu yang lembut dulu, jangan balas. Berbuat baiklah pada mereka yang jahat. Tidak gampang Tuhan, coba dulu. Lalu saya coba saudara. Terjadi sesuatu di jalan ketemu. Saya tebal muka aja saudara. Sapa dulu saudara, nyapa. Pagi Pak. Nah dia heran, dia kaget saudara. Akhirnya dia puhau isu, tidak enak hati, dia balas. Pagi Dek. Nah lama-lama sejak hari itu mulai pulih loh saudara. Ajaib sekali. Sekarang kalau ketemu nyapa. Tidak lagi panas suasananya. Nah Tuhan bilang, jangan balas. Pemulihan tidak akan terjadi kalau engkau membalas. Saudara ingatlah, kita tidak pernah kalah kalau kita tidak membalas. Justru engkau sedang menang di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana kau lihat terus menjahatiku? Engkau boleh menjaga dirimu, jaga jarak. Jangan juga bodoh. Firman Tuhan mengingatkan, cerdiklah seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jangan bodoh pula kita dijahatin terus. Kita harus jaga diri kita, jaga jarak dengan dia. Tapi yang penting saudara jangan balas. Kalau kita balas saudara, apa bedanya dengan orang dunia? Nah untuk itulah setiap kali saudara marah, ingat Tuhan saudara. Ngeremnya tuh ingat Tuhan. Apalagi dengan orang terdekat. Saudara kalau berdoa, Tuhan aku ingin pemulihan dengan istriku, dengan suamiku. Tuhan aku ingin pemulihan dengan mertuaku. Susah ini Tuhan. Tapi itu gak akan terjadi kalau saudara pun setiap kali saudara disindir, saudara balas sindir. Setiap kali saudara dikatain kasar, saudara balas kasar. Itu tidak akan terjadi pemulihan. Tapi Tuhan minta diam, tutup mulutmu, rem, ingat aku, jangan balas. Tuhan ini bukan aku, memang betul ini bukan kamu. Tapi kamu sudah menjadi milikku, kata Tuhan. Lakukan apa yang aku lakukan. Apa Yesus lakukan saudara? Di kayu salib, dia bisa membalas orang-orang yang menyalibnya. Tapi dia memilih berkata, Tuhan ampunilah mereka.
Ini poin kedua, saudara. Yang pertama, jangan ungkit masa lalu. Yang kedua, jangan balas hal-hal yang negatif yang engkau terima. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah untuk membangun kembali hubungan-hubungan yang sudah hancur retak. Jangan menyerah. Katakan 1, 2, 3, jangan menyerah. 1, 2, 3, jangan menyerah. Engkau capek, Tuhan ngerti. Engkau rasa bohwat, putus asa, Tuhan ngerti. Engkau rasa pintu semua udah tertutup, gak ada satu pun yang terbuka, Tuhan ngerti, saudara. Tapi jangan menyerah dengan Tuhan. Seringkali kita bilang, Tuhan aku gak bisa. Tuhan bilang gak apa-apa. Yang penting kau mau gak? Aku mau Tuhan. Aku mau pemulihan. Aku mau pengampunan. Aku mau. Tuhan bilang itu cukup. Mau dulu saudara. Bisa gak bisanya, nanti Tuhan bantu. Soalnya di Alkitab berulang kali Tuhan tunjukkan kisah. Ada seorang yang lumpuh di kolam Bethesda. Sudah lama sekali, bertahun-tahun dia lumpuh, tidak bisa jalan saudara. Lalu Tuhan lihat dia. Tuhan tanya begini saudara, maukah engkau sembuh? Dia tidak jawab pertanyaan itu mau tidak mau saudara. Dia cerita apa? Tuhan tidak bisa. Kau lihat sendiri. Ada di sini Tuhan, kalau kolam itu ya tempat kesembuhan, orang-orang akan berlomba masuk ke kolam itu. Aku ini lumpuh, aku kalah cepat sama mereka. Dan itu sering terjadi. Tidak bisa Tuhan. Apa yang dia lakukan saudara? Dia menyodorin, ngomong Tuhan tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa. Semuanya tidak bisa Tuhan. Padahal Tuhan cuma tanya satu kalimat. Kau mau tidak? Nah pertanyaan yang sama Tuhan beri kepada kita. Kalau banyak hal dalam hidupmu, pergumulanmu, kayak tidak bisa diselesaikan. Yang penting kau mau dulu kepada Tuhan. Nanti biar Tuhan yang urus bisa tidak bisanya dengan mujizatnya saudara. Amin. Amin. Waktu Musa berhadapan dengan laut teberau, dia tidak bisa. Tapi dia mau percaya pada Tuhan. Tuhan yang buat mujizat. Waktu Yosua berhadapan dengan tembok Yeriko, tidak bisa nih Tuhan, tembok ini runtuh. Bagaimana mungkin? Kau mau dulu enggak? Mau Tuhan. Tuhan lakukan mujizat, tembok itu runtuh. Saudara, yang penting engkau mau dulu, doakan terus. Jangan menyerah. Bisa enggak bisa? Nanti Tuhan lakukan mujizatnya. Dia buka pintu secara ajaib. Yang tidak mungkin nyatu, tiba-tiba nyatu. Yang tidak mungkin selesai, tiba-tiba selesai. Yang tidak mungkin disembuhkan, Tuhan sembuhkan lagi, saudara. Yang penting engkau jangan menyerah. Capek Musa, 5-6 kali begini terus, gagal terus pemulihan. Betul saudara, memang kadang-kadang lama ya, tidak gampang. Hari ini saudara, saya ngajak saudara baca dulu ayat terakhir sebelum kita lanjut. Ada satu hal yang ingin Musa ajak kita lakukan. Galatia pasal 6 ayat 9 saudara. Galatia pasal 6 ayat 9. Meneguhkan firman Tuhan ini saudara. Kita baca sama-sama Galatia pasal 6 ayat 9. Sudah ketemu, mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu bicara Bapak Ibu, jangan putus asa. Kuatkan hatimu. Pemulihan mungkin belum kelihatan. Kau berdoa sampai hari ini belum kelihatan. Jangan jemu-jemu, jangan menyerah. Pada waktunya seperti seorang petani yang menabur benih, engkau akan menuai panen daripada doamu. Tidak lama, tidak gampang, tapi Tuhan pasti bekerja. Hari ini Musa ada satu pertanyaan saudara. Musa minta satu orang ke depan ya, mewakili jemaat di gereja. Musa pikir paling tepat ini Ibu Mimi lah. Boleh Ibu Mimi ke depan? Ai Mimi? Silakan Ai Mimi ke depan. Tidak apa-apa Ai. Ai ke depan. Sini Ai. Iya Ai. Apakah Ai bisa hitung matematika? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Saudara, ini ada maknanya. Ai pegang ini ya. Sini dekat dikit. Musa sudah gigit.
Ayo nanti lihat di layar itu. Saudara, saya punya pertanyaan. Saudara, jangan jawab ya. Ini Ibu Mimi yang menjawab. Coba 15 kali 2 berapa jawabannya? Ditulis ya? Iya, nih. Jawabannya aja. Iya, betul. Gampang, Saudara? 15 kali 2 gampang? Gampang. Berapa jawabannya AI? 30. 30. Wah, jawabannya kayak ada nada sombong AI. 30. Oke. Gampang ya, iya. 15 kali 2 anak SD gampang. Everybody kita gampang jawabnya. Terlalu gampang, Muse kasih yang lebih susah dikit. Nah, 15 kali 2 kali 13. Ada tuh cara. Coba. 30 Nah, kali 13 ya? iya. Mulai kehilangan kesombongan. Hah? Berapa Muse? Ini 0 kali 3, 0. Bapak Ibu sabar ya, tunggu setengah jam saya menjelaskan ini pelan-pelan. 3 di dalam. Betul. 3 ya? Iya. 120 ya? 120? Benar nggak? Berapa jawabannya, Saudara? 390. Jangan menyerah, ini poin nomor 3. Oke, sebentar ya, iya. Berapa jawabannya, Saudara? 39. Masih agak gampang. AI 390 ya. Nah, Saudara, satu lagi yang terakhir. Ya kelihatan Muse. 15 kali 2 kali 13 dikali 312947. Nyerah Muse. Nyerah. Hah? Itu ada hitungannya Muse. Ada hitungannya. Oke. Ibu tetap berdiri di sini sebentar. Berapa jawabannya, Saudara? Nah, Saudara dengarkan. Nah, ada artinya ini. Hah? Tadi 320. Kaliin lagi ya. Muse aja ngitung lah. Ya. Dengarkan, Saudara. Saudara, semakin sulit soal, semakin butuh apa, Saudara? Bukan guru les, Saudara ini. Semakin sulit soal, contohnya ini, Saudara, dalam Bapak Ibu begini. Semakin sulit soal ini, contohnya ini menjadi soal kehidupan. Awalnya, Saudara, waktu kita balik tadi, cepat kan jawabnya, karena soalnya gampang. Betul? Agak susah dikit, agak lama dikit. Tapi semakin berat soalnya, semakin butuh apa? Waktu. Proses. Nah, kadang-kadang, Saudara, Tuhan itu bukan tidak bekerja. Dia minta kita sabar. Butuh waktu, butuh proses. Apalagi hubungan yang retak ini sudah lama, Saudara. Ya? Pahitnya itu sudah ngakarnya dalam. Tuhan bilang sabar, bukan aku udah jawab doamu. Kau pun jangan menyerah. Waktu 15 kali 2, persoalan gampang kita jawabnya cepat. Tapi semakin susah soalnya, Tuhan bilang selangkah demi selangkah, ikuti tuntunanmu. Memang kelihatannya rumit, selangkah demi selangkah ikuti. Nanti pasti dapat jawabannya. Tapi sabar. Mimi saja tadi lihat ini, nyerah. Dan kita juga, Saudara, dalam kehidupan lihat terlalu kusut hubungan itu, kita bilang apa? Tuhan, nyerah, sudah. Tuhan bilang jangan menyerah. Sabar dengan Tuhan. Kerjasama dengan Tuhan. Step by step, one by one, pelan-pelan ikutin Tuhan. Hubunganmu yang tampaknya rumit, nanti Tuhan pulihkan. Amin. Nanti Tuhan perbaiki. Jadi kalimatnya seperti ini, Saudara. Pemulihan butuh waktu dan pemulihan butuh waktu dan proses. Dan segala jeripaya di dalam Tuhan akan dihargai dengan berkat Tuhan yang terbaik. Beri tepuk tangan untuk Ibu Mimi. Makasih ya Muse. Sama-sama. Karena ada ayatnya berkata, persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, yang pertama, jangan ungkit. Kedua, jangan malas.
Ketiga, jangan menyerah. Dan pada akhirnya ingat, kalau pemulihan sudah kau alami, yeay, bergembira. Tapi kau jangan lupa siapa yang memulihkan, yaitu Tuhan. Kita baca ayat ini penutup saudara, slide terakhir. 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Butuh waktu, butuh proses. Aku ikutin Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, ambil waktu sebentar renungkan firman Tuhan ini. Waktu saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan tema ini, saya pikir banyak di antara kita, banyak hati yang terluka. Apakah engkau mengalami hati seperti itu yang sedang terluka, saudaraku? Pejamkan mata yang di gereja maupun di rumah. Ambil waktu pribadi, teduhkan diri. Apakah engkau pernah mengalami luka-luka hati? Hatimu asam, pahit. Mengingat orang itu saja engkau geram, engkau ingin membalas. Tapi mari kita hentikan kebiasaan membalas, saudara, mengungkit ataupun menyerah. Katakan, Tuhan, kalau ini bicara aku tidak mampu. Tapi aku mau dengan pertolongan-Mu. Saudara, mari bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup membereskannya. Asal engkau sabar dan mau kerjasama dengan Dia. Pemulihan tidak mustahil untuk terjadi dalam hidupmu. Mari ambil waktu berdoa pribadi sebentar, saudara. Musik akan mengiringi Bapak Ibu. Ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Buka hatimu. Katakan, Tuhan, ini aku. Sebelum engkau ubah dia, ubah situasiku, ubahlah aku dulu, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan yang paling mengenal hati dan hidup kami. Hidup kami yang tidak sempurna, hidup kami yang penuh lembaran-lembaran yang kotor, yang menyakitkan, kami bawa kepada Tuhan. Kami tahu firman-Mu Tuhan, tidak patut seorang Kristen anak Tuhan menyimpan kebencian, kemarahan dan kepahitan. Tapi itu yang seringkali berakar dalam hati kami. Tapi hari ini kami memandang pada Tuhan Yesus, teladan kami yang terbaik dalam hal kasih dan pengampunan. Tuhan, kami datang pada salib-Mu dan berkata, Tuhan, pulihkanlah hubungan-hubungan kami yang retak, pergumulan-pergumulan yang kami rasa tidak selesai sampai hari ini. Jamah hati kami yang terdalam, lembutkan hati kami, bukakan hati kami. Dan biarlah kasih Tuhan sendiri boleh mengaliri hati kami, sehingga kami belajar untuk mengampuni, memaafkan, dan melihat mujizat Tuhan akan memberi kami kebebasan, kelegaan, melihat hubungan-hubungannya dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Iblis sering berkata tidak mungkin, tapi bersama Tuhan segala sesuatu mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.